Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa keluarga besar Bapak almarhum Haji Adi Guna Sutowo. Ini sering saya dengar namanya Pak, luar biasa. Dan saya baca-baca, ini anak-anak mantu dan cucu. Ternyata ada yang dulu saya nonton filmnya 6 kali. Saya nonton itu film 6 kali Pak. Judulnya Ada Apa Dengan Cinta. Saya nonton benar demi Allah sampai 6 kali saya nonton itu. Tapi sampai sekarang saya tidak tahu jawabannya. Ada apa itu dengan cinta? Mudah-mudahan nanti saya dijelaskan. Ada apa itu dengan cinta? Ternyata cinta itu melahirkan satu pengorbanan. Kalau cinta kepada Allah, maka dia akan berkorban untuk agama Allah. Dia akan berkorban untuk kesejahteraannya di akhirat. Yang kedua, cinta melahirkan keindahan. Karena cinta biar jelek kita lihat orang cantik. Dan yang ketiga, cinta melahirkan energi. Orang kalau jatuh cinta Pak, dari Jawa dia pergi ke Sumatera ketemu dengan orang yang dicintainya. Melahirkan energi. Kata anak mahasiswa saya, kalau saya jatuh cinta Ustadz, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita cerita dulu tentang alam kubur. Pak almarhum Haji Adi Guna Sutowo, beliau sekarang sudah transit. Ya, nenek kita, nabi-nabi kita sekarang transit. Belum sampai ke surga. Nabi-nabi belum sampai ke surga. Di mana transitnya? Namanya alam barzah. Alam kubur. Coba ibu bapak. Kalau bapak sebagai PNS, tentara misalnya, ditugaskan ke Papua yang tidak ada sinyal. Masih ada pilihan. Apa pilihan? Saya pensiun dini. Berhenti saya. Jadi pengangguran aja. Pulang lagi ke Jakarta. Bapak dagang ke Jawa, ke Solo misalnya. Ternyata sampai di Solo tidak ada nyamannya, balik lagi ke Betawi, jadi pengangguran, tidak ada masalah. Bapak kirim ke Kalimantan bekerja, cari nafkah, ternyata sampai di Tarakan tidak ada nyamannya di sana, pulang lagi bapak ke Jakarta, masih ada pilihan. Tapi demi Allah, kalau bapak masuk di kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ, tidak boleh lagi kau keluar. Jangan mentang-mentang Anda enak ternyata di kubur. Saya keluar lagi. Begitu Bapak Ibu keluar, lari semua penghuni rumah. Ayo. Nah, ternyata ketika Bapak Ibu mau masuk ke kubur, pernah lihat orang diantar ke kubur, Bu? Almarhum kemarin diantarkan ikut, tak? Ada berapa yang mengantarnya kata Nabi? 3. Orang yang makmur seperti almarhum ini, 3 yang mengantarnya. Apa yang mengantar 3 itu? 1, keluarga. Datang sama saudara, datang karib kerabat, datang orang yang pernah beliau bantu. Tapi demi Allah, begitu masuk di kubur, apa ada yang mau masuk temani? Apa ada yang mau masuk temani? Meskipun bapak banyak utang budi sama beliau, begitu masuk kubur, apa boleh buat? Pak, tinggallah bapak sendiri. Nih, ibu-ibu nih, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ibu kalau meninggal nanti, Bu, apa? Suami mau ikut? Meskipun dia bilang aku akan kemanapun pergi, aku akan mengikutimu, pret, bohong. Begitu ibu meninggal, matanya menangis sebelah kanan, yang kiri yang mana gantinya? Beda ibu-ibu. Kalau ibu-ibu wafat suaminya, nangis sampai siap menjanda sampai akhir hayatnya. Tidak sedikit ibu-ibu wafat suaminya, pingsan istrinya. Iya toh? Tapi saya belum pernah melihat ada bapak-bapak yang pingsan karena meninggal istrinya. Tidak ada, Pak. Paling dia berduka 3 bulan. Setelah itu, cari lagi, men. Ya, saya juga ditanya istri saya, mamanya cek di rumah. Ustadz, jadi kalau saya meninggal nanti, Ustadz kawin lagi? Ya iyalah. Tega betul. Bukan soal tega, siapa yang ngurus saya? Kamu ngurus amalmu sekarang, dia kubur. Tidak ada lagi kata cemburu. Jangan ibu pikir bang dia cakar-cakar naik. Oh enggak, Bu, ditumbuh lagi sudah kalau mau ibu keluar. Nah, yang kedua, yang mengantar kita ke alam kubur setelah karib keluarga, apa? Harta. Keluar semua mobil. Keluar semua kita punya kekayaan, motor, mobil, ngantar semua. Begitu masuk di Kalibata, mobil tak masuk.
Jangankan mobil, kaos kaki aja tidak boleh kita pakai. Apa yang kita bawa? Kain kafan. Tahu kan ibu-ibu kain kafan? Kain paling murah. Mana ada orang wafat, orang kaya dikasih pakai kain sutra? Enggak, kain kafan. Apa parfumnya? Bulgari? Bukan. Angelman? Bukan. Apa parfumnya? Kapur barus. Nih, muka kita yang cantik-cantik nih. Sabunnya aja 3 macam. Lain untuk ketek, lain untuk baju, lain untuk wajah. Iya toh? Begitu ibu meninggal, cacing punya urusan itu pipimu yang mulus. Jangankan masuk kubur, masih hidup aja orang jijik dengar kita. Coba lihat kalau orang meninggal. Begitu meninggal, datanglah sahabat kita. Dia pegang mungkin wajah kita. Dia usap barangkali wajah kita. Apa dia mau langsung usap juga tangannya, wajah dengan tangan yang baru memegangi jasad kita? Tidak. Dia cuci dulu paling bersih karena jijiknya dengan jenazah kita. Nah, apa yang kita mau banggakan? Mati, Bu. Tidak bawa harta. Jangan mentang-mentang dia kaya. Masukin deh VCD bapak di dalam supaya dia bisa online. Pret. Nggak bisa lagi. Harta ditinggal. Nih rumah beliau. Dari tadi saya lihat-lihat besar betul. Untung istri saya tidak minta dibikinkan rumah kayak begini. Kalau istri saya minta kayak begini, ya kan ibu-ibu kan biasa begitu. Pak, ganti gorden. Pak, ganti tempat tidur, ganti lemari. Ya, boleh sekalian saya ganti kau. 3 yang mengantar. Apa itu? Amal. Inilah yang mengantar kita. Amal kebaikan, amal keburukan. Ketika amal kebaikannya bagus, amal kebaikannya banyak, maka sejahtera di kuburnya. Ibarat kata Nabi, dia ditidurkan seperti tidurnya pengantin baru. Bapak-bapak haji masih ingat waktu pengantin baru tidurnya? Masya Allah. Saya masih ingat waktu pengantin baru. Saya bilang, cepat betul pagi. Coba nyamankan tidurnya. Tapi kalau orang tidak bagus agamanya, tidurnya kata Nabi ibarat orang sakit gigi. Dah ada enaknya. Amalnya, kalau dia baik, maka tidurnya dibukakan pintunya sorga, sehingga hawa-hawa sorga sudah menyentuh dia. Ini sebagai ilustrasi saja ini. Ilustrasi supaya lebih gampang. Kita nih macet jalan, kempes ban mobil, kita jalan kaki karena ada demo tidak bisa tembus mobil, jalan kaki di bawah terik matahari, panas betul. Begitu kita sampai rumah atau kantor, baru kita buka pintunya, sudah ada hawa AC menyentuh kita, sudah nyaman. Belum lagi masuk, sudah nyaman rasanya. Begitulah istri, dibukakan pintu surga sehingga sejuk-sejuknya surga sudah dinikmati di alam kuburnya. Tapi kalau kejahatannya banyak, dosanya banyak, bukan pintu surga dibuka. Apa dibuka? Pintunya neraka. Ibu-ibu paling sering kan rasakan itu hawa panas ketika masak. Iya kan? Apa masih ada ibu-ibu masak sekarang? Hah? Waduh, gak ada lagi Bu. Ya sekarang anak go food. Kalau mau sebulan suaminya, bapak mau makan apa? Alhamdulillah dimasakkan sama istri. Ternyata food, macam-macam masakannya, bukan lagi istri yang memasak. Bu, apa berdosa kalau istri tidak masak? Tidak berdosa Ibu, kalau suaminya ridho. Tapi apa bekal Ibu masuk surga? Ayo, bukankah ke pasar itu pahala? Langkah kaki kanannya kalau dia pergi masak, kalau dia mau untuk mengurus suami istri, suami dan anaknya, kaki kanan 1 pahala, kaki kiri 1 pahala, menjinjingnya 1 pahala, keringatannya pahala, capeknya pahala. Jadi banyak pahala, gorengnya pahala, kena apinya pahala, kena minyak panasnya pahala. Berapa pahala untuk bikin nasi goreng? Tapi kalau itu semua dibeli, maka suami yang dapat pahalanya. Kenapa? Karena suami yang punya duit belikan, ibu kasih duit. Maka kalau ibu mau punya amal untuk dikubur, yuk servis rumah tangga, beramal. Nah, sudah masuklah. Sudah dalam kubur. Nah, begitu sudah masuk kubur, kembalilah pengantar. Ya kan? Kemarin almarhum kita antarkan, menangislah kita dulu. Wajarlah menangis. Boleh ibu-ibu menangis, tapi jangan meraung-raung. Yang meraung-raung haram, menangis boleh. Laki-laki boleh, ibu-ibu boleh menangis. Yang dilarang meraung-raung. Apa itu meraung-raung? Mengeluarkan kata-kata yang tidak ikhlas menerima takdir Allah. Kenapa bapak meninggal? Baik betul ini bapak.
Kenapa bukan tetangga yang jahat? Anda boleh terima. Begitu ada orang meninggal, cukup kita ucapkan alladzi isa asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu aja kita ucapkan. Kalau ibu-ibu menangis boleh, tapi yang dilarang mengeluarkan kata-kata. Nah, sudah, masuklah di alam kubur. Keluar, baliklah pengantar. Ibu-ibu pernah rasakan padam lampu? Bapak-bapak pernah? Gimana ya kira-kira kalau rumah seperti ini, tiba-tiba padam lampu, ada masuk ular sanca. Ular kobra. Yang kalau kita digigit, katanya dalam waktu 2 menit tidak ada pertolongan, maka bisa kita mati mendadak. Masuk ular. Padahal rumah lebar ini, panik kan kalau ada ular masuk. Padam lampu, panik kita. Padahal ketika ada ular masuk, ibu bapak masih bisa lompat ke ular di sana, kita keluar dari sini. Ada ular masuk, kita masih bisa teriak, tolong, tolong, security masuk membantu. Ada ular masuk, kita masih bisa lempar, pak. Gelap, kita masih bisa nyalakan lampu handphone. Luasnya masih bisa, lari ke sana, ular ke sana, kita lari ke sana. Naik, kita naik. Itu padam lampu, hanya beberapa saat ular masuk, kita sudah panik pada rumah besar begini. Demi Allah, bapak masuk di kubur. Lebarnya 40 cm. Panjangnya 1 meter, mungkin sampai 180 cm. Padamnya lampu bukan 1 hari, bukan 1 bulan, tapi selama-lamanya. Luasnya ditindis kita tanah. Dan pada saat itu datanglah malaikat. Seluruh pengantar sudah balik, maka yang tinggal menengani kita di kubur ada 3 yang akan menolong kita. Sholat tidak bisa lagi kita lakukan. Puasa tidak bisa lagi. Haji tidak bisa lagi. Yang bisa menolong dan menyelamatkan kita alam kubur, kata Nabi, 3. Yaitu sadaqatun jariyah. 1. Yang kedua, anak yang soleh dan soleha. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Jadi, almarhum sekarang, Pak Adi, 3 yang bisa menolong beliau, yang itu amalnya terus mengalir. Apa itu? 1, anak yang soleh dan soleha. Nabi tidak mengatakan anak, tapi ada sambungannya, anak yang baik agamanya. Itu yang bisa menolong. Maka ibu-ibu, saya mengajak kepada diri saya dan kita semua. Ayo perhatikan agama anak kita. Bapak tidak usah gengsi kalau anak kita tidak juara kelas. Tidak usah malu. Ibu-ibu tidak usah malu kalau anak kita daftar akpol, daftar akabri tidak lulus padahal sudah 3 tahun mendaftar. Tidak usah. Tidak perlu malu. Ibu bapak tidak usah malu kalau anak kita sudah S2 tidak kerja. Tidak usah malu. Yang bapak ibu malu kalau anak kita sudah balik tapi tidak tahu ngaji. Tidak pernah kita dapat sholat jamaah. Tidak pernah kita dengar dia ikuti taklim. Ibu baru malu. Dia keluar bukan mahramnya, ibu malu. Sebab demi Allah, begitu ibu masuk kubur, inilah yang kita harapkan, doakan kita. Maka didik anak. Kita biasa bangga kalau anak kita sekolah ke luar negeri. S1 Australia, S2 London, S3 New York. Tahu New York ibu? Bekasi lurus sedikit belok kanan. Bangga betul. Enak anaknya itu Ustaz, hebat. Apa hebatnya Pak? Masih SD lancar betul bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu Pak. Masa banyak Ustaz? Coba ibu-ibu ke Inggris. Anak-anak di sana Pak, demi Allah belum sekolah lancar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Lancar dia bahasa Korea. Di Korea Pak, anak-anak sampai pensiun, sampai pikun dia hebat bahasa Korea. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Memangnya ibu bapak kalau wafat, anak akan berdoa pakai bahasa Inggris. Karena dia alumni Inggris, dia pakai berdoa bahasa Inggris. Oh my God, please help me, my mother prayed. Enggak kan? Dia pasti berdoa, ya Allah, ampuni dosa orang tuaku, terima amalnya, lipat gandakan segala kebaikannya, lapangkan alam kuburnya. Itu yang kita harap. Alangkah bahagianya kita ketika di alam kubur, setiap 5 waktu anak kita di sujud terakhir. Dan itu tempat semulia-mulia berdoa. Anak kita berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demi Allah, menurut kitab Tanbihul Ghafilin, makna kitab itu peringatan bagi yang lupa.
Ini almarhum ada melihat kita. Ada beliau melihat kita. Kenapa ada tradisi Indonesia malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, malam 40, malam 100? Ternyata literatur yang saya baca itu, pada malam-malam tersebut Allah memberikan kesempatan kepada jenazah arwah untuk datang melihat keluarganya. Kau lihatlah itu keluargamu kelakuannya. Maka pada malam ini yang 40 dia akan berkata almarhum, oh alhamdulillah di rumahku ada pengajian mengingat saya. Oh ada Ustadz Dasat yang taklim meskipun saya tidak kenal. Itu dia akan. Tapi begitu tidak ada pengajian, maka orang jenazah, arwah itu, orang tua kita berkata, hei anakku, yang menempati rumahku, yang makan hartaku, yang pakai pakaianku, yang kau nikmati warisanku, kau ingat saya. Jangan sampai kau nikmati hasil jerih payahku, kau berpoya-poya dan melupakan saya, tidak mendoakan saya. Maka lihat anak-anak kita sekarang, kapan dia ingat keluarganya yang meninggal? Paling 1-2 bulan. Kalau ada keluarga kita meninggal, berduka kita berhari-hari. Kembang ucapan bela sungkawa penuh jalan. 1 bulan mulai dilupa. 2 bulan kita sudah gembira-gembira di rumah. Bulan ketiga kita sudah karaokean di rumah. Lupa kita doakan orang tua yang meninggal. Lama-lama makin dilupa. Kapan diingatnya? Sekali setahun. Kapan? Idul Fitri. Ziarah kubur. Itu pun bukan dia yang doakan. Siapa yang disuruh doa? Orang-orang yang ada di kuburan. Dia hanya datang update status. Hai guys, ziarah kubur guys. Kita ketawa karena kejadian itu kan. Anak kita bukannya mendoakan. Dia suruh foto. Ayo foto ya. Kabur. Ulang. Ya, dari depan. Dia pura-pura ziarah. Bukannya didoakan, Pak. Dia hanya update status. Ini kalau anak kita tidak dididik dengan agama dengan baik. Demi Allah, kekayaan akan kita tinggal, tapi yang bisa menolong kita ketika dikubur, anak yang soleh dan soleha.